Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwandir Rifki dari kelas IT 4703 dengan NIM 1030332330138. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar basis data. Berikut adalah rangkuman yang sudah saya buat. Jadi, basis data itu adalah kita nanti belajarnya itu tentang pengolahan data. Nah, pengolahan datanya itu nanti kita memakai MySQL. Nah, secara efisien menggunakan sistem manajemen basis data DBMS. DBMS itu Database Management System. Nah, komponen yang dibutuhkan itu ada data-datanya yang pasti pertama untuk diolah. Kedua itu ada DBMS-nya kayak MySQL, Oracle, Postgres dan lain-lain. Itu banyak ya. Terus ada user, hardware, dan software aplikasi. Nah, kemudian nextnya itu kelemahan pemrosesan file tradisional. Nah, kelemahannya itu yang pertama itu ada redundansi data, yang kedua itu ada inkonsistensi data, yang ketiga itu ada sulit dalam pengambilan data, yang keempat ada kurangnya keamanan, yang kelima ada ketergantungan program terhadap data, yang keenam ada kesulitan dalam pemeliharaan. Kemudian yang ketiga itu kelebihan dan pendekatan pada basis data sendiri. Yang pertama itu mengurangi redundansi dan inkonsistensi data. Yang kedua itu keamanan yang lebih baik di BMS. Yang ketiga itu pemrosesan data yang lebih cepat. Yang keempat itu independensi data. Yang kelima itu ada integritas data yang lebih baik. Yang keenam itu ada kemudahan berbagi data. Yang ketujuh itu ada pemulihan data yang lebih baik. Nah, untuk resikonya itu pasti ada juga ya. Yang pertama itu ada biaya awalnya yang sangat tinggi, yang kedua itu ada kompleksitas manajemen, yang ketiga itu ada kinerja bisa terpengaruhi, yang keempat itu ada resiko keamanan, yang kelima itu ada kerentanan terhadap kegagalan sistem. Nah, yang kelima, pertanyaan kelima itu ada database life cycle atau siklus hidup basis data. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu ada analisis kebutuhan, yang ketiga itu ada perancangan, yang keempat itu ada implementasi, yang kelima itu ada pengujian dan evaluasi, yang keenam itu ada pemeliharaan, yang ketujuh itu ada pensiun atau imigrasi. Nah, sebenarnya kalau untuk kesimpulannya, kelemahan dan kelebihan file tradisional itu sebenarnya ada plus minusnya ya. File tradisional dan file yang modern itu pasti ada plus minusnya. Jadi untuk lebih baiknya itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya sendiri lah. Sekian menurut kesimpulan yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.